Halo semuanya, balik lagi bersama gue Randy Aulia dari RTR Cycling System. Di kesempatan kali ini gue ingin membahas tentang crankset terbaik untuk keperluan commuting, touring, trekking, dan pokoknya keperluan untuk kita mencari jarak jauh-jauhan dengan sepeda. Jadi di kesempatan kali ini gue punya dua buah crankset. Yang pertama adalah Alivio T4060. Ini sudah menggunakan teknologi Holotech 2. Rasio chainring di sini adalah 483626T. Dan satu lagi adalah Shimano Acera M391. Ini masih menggunakan BB kotak, tapi ada yang versi Octalink dan Holotech 2-nya kalau nggak salah ya. Kombinasi rasio adalah 443222T. Dan kalau kita sebenarnya ngomongin secara rasio, kedua rasio yang ada di crankset ini sebenarnya adalah rasio yang disediakan oleh Shimano di grup set trackingnya. Dan kalau kalian masih belum familiar sama grup set tracking itu memang dibikin untuk jauh-jauhan, jadi untuk perjalanan jarak jauh. Nah, selain memang disediakan oleh Shimano sendiri, kenapa gue berpendapat kalau kedua rasio tersebut adalah yang terbaik untuk perjalanan jarak jauh? Ini adalah alasannya. Nah, alasan yang pertama adalah karena konfigurasi triple chainring ini memberi kita kemungkinan untuk perpindahan gear rasio secara signifikan. Dan ini akan berguna kalau kita ketemu elevasi secara tiba-tiba, misalkan kayak ketemu tanjakan yang nggak kita perkirakan. Nah kan misalkan kita lagi di posisinya adalah gear terluar dan lagi di cok terluar juga di sprocket. Nah itu kan akan sangat merepotkan kalau misalkan kita harus shift beberapa kali sprocketnya untuk nyampe ke cok yang lebih ringan. Nah kalau kita menggunakan triple chainring, kita tinggal shift sekali, itu akan langsung ringannya signifikan. Jadi bikin kita lebih enak lah buat tanjak. Tambah hari kita juga mindahin gear belakangnya. Dan juga triple chainring ini memberi kita pilihan gear rasio lebih luas. Jadi kita bisa manfaatin pilihan-pilihan gear rasio itu untuk perjalanan kita. Dan walaupun ada yang bilang ke triple chainring itu lebih ribet perpindahan giginya, itu benar sih. Cuman gini, dalam kondisi kita lagi perjalanan jarak jauh, itu kita lebih fokus ke menjaga ritme goesan. Jadi kita nggak berpacu sama kecepatan ataupun adrenalin. Karena ritme lebih santai, jadi penggunaan triple chainring sebenarnya nggak terlalu bermasalah. Dan alasan yang kedua adalah karena secara rasio memang menurut gue dua itu yang paling pas. Ini kita bedah sedikit mungkin ya. Jadi seperti yang kita tahu, ada banyak variasi untuk crankset triple chainring, mulai dari yang 40-30-22T, terus ada juga yang 42-32-24T, tapi ini agak jarang, tapi di RTR pun pernah jual sih. Terus ada juga yang Acera tadi yang 44-32-22T, terus ada juga yang 46-34-24T, ini jarang juga. Terus ada yang tadi Alivio yang 48-36-26T, sama yang paling gede saat ini adalah 50-39-30T, dan ini bisa ditemukan di grup set road bike. Nah karena yang 42 dan 46 ini jarang, jadi kita fokus bahasnya kayak yang 40 dan 50 ya. Kalau yang 40 ini gue lebih karena maksimum gear ratio itu skornya di bawah 4. Dan kalau menurut gue pribadi, kalau sepeda mode ngebut itu minimal rasio terbesar adalah 4. Khususnya ini untuk yang menggunakan wheelset 700C ya. Di bawah 4 tuh bakal susah buat ngebut. Terus kalau yang 50-39-30T kenapa? Itu karena rasionya terlalu besar menurut gue. Jadi untuk maintenance cadence itu perlu power yang lebih besar untuk mencapai 60 rpm. Sedangkan kalau misalkan gue sendiri dalam perjalanan jarak jauh, fokus gue adalah maintain energi. Dan maintain energi di chainring besar tuh memang agak susah kalau menurut gue. Alasan lainnya lagi adalah karena selisih T antar chainring. Di yang 50 ini dari chainring 3 ke 2 itu selisihnya adalah 11, dan dari 2 ke 1 itu 9. Sedangkan kalau yang 48 dan 44 ini selisihnya adalah 12 dan 10. Memang tipis ya, cuman ini sangat terasa sih. Kalau misalkan balik ke yang alasan awal tadi, kalau misalnya kita tiba-tiba mau nurunin gigi karena ketemu elevasi, itu yang 50 akan lebih berat jadinya, karena perpindahannya selain selisihnya lebih sedikit, itu di chainring keduanya juga memang rasio masih besar. Jadi ya agak berat lah kalau buat libas tanjakan gitu. Jadi gue memang lebih prefer ke yang 48 dan 44. Lalu apakah ini berarti yang 50 dan 40 itu nggak enak buat perjalanan jauh? Nggak juga. Sebenarnya kalian bisa menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Karena kalau misalkan kita berkaca pada produk aftermarket yang udah ada ya, sebenarnya sekarang sepeda-sepeda touring tuh udah mulai menggunakan yang 50 juga sih. Kayak Marine for Converse yang udah pernah RTR review kemarin, terus
United Callister tuh juga menggunakan rasio 50-39-30 T. Kalau gue sendiri kenapa milih yang dua ini, karena memang menurut gue pas, dan juga balik lagi tadi gue ngeliat di grup set trackingnya Shimano yang memang diperuntukkan untuk perjalanan jauh, rasio yang disediakan adalah yang dua tadi, yang 48 dan 44. Nah, sekian pembahasan gue tentang crank terbaik untuk perjalanan jarak jauh, dan ini memang pembahasan yang subjektif ya, jadi kalau misalkan ada yang cocok, ya udah kalian kalau mau beli bisa beli keduanya ini di RTR. Kalau misalnya merasa tidak cocok, ya udah nggak masalah. Kalian bisa juga cek crank-crank lainnya yang ada di RTR, karena RTR juga menyediakan berbagai pilihan crank untuk kalian pilih. Cek aja Instagramnya @rtrcyclingsystem. Kalau mau order ya udah DM aja, atau bisa langsung ke marketplace-nya, di bio tuh ada link-linknya semua. Dan kalau mau diskusi, silahkan komen di kolom komen atau kontak kami, kontaknya ada di kolom deskripsi juga. Dan kalau di antara kalian ada yang butuh servis sepeda, bisa datang ke bengkel dan bisa juga manggil montir RR ke rumah, kontak aja, kontaknya juga ada di kolom deskripsi. Jadi ya udah segitu aja. Semoga pembahasan ini berguna dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.